Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tugas untuk memenuhi UAS pada mata kuliah Cloud Computing. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama itu saya sendiri, nama saya Fadlah Askia dengan NIM 2331400700111086. Kemudian rekan saya. Saya Aymar Faris Jatiwibowo dengan NIM 2331400700111090. Dan perkenalkan, nama saya Miko Junior Putra Pratama dengan 3 digit NIM terakhir yaitu 076. Mungkin langsung saja kita membahas tugas ke-11, yaitu mengenai karakteristik layanan cloud computing. Layanan cloud computing itu sendiri memiliki karakteristik utama. Yang pertama ada broad network access, kemudian ada rapid elasticity, kemudian ada measure service, on demand self service, resource pooling, dan lain sebagainya. Kemudian untuk definisi dari karakteristik yang pertama yaitu broad network access, yang berarti akses jaringan yang luas. Layanan cloud computing harus bisa diakses kapanpun dan dimanapun hanya dengan perangkat atau platform yang terhubung dengan internet. Perangkat yang digunakan bisa berupa thin client, thick client, atau media lainnya seperti smartphone. Kemudian contoh penggunaan broad network access. Karyawan mengakses file perusahaan dari Google Drive via ponsel atau remote working. Kemudian pelanggan menggunakan aplikasi Netflix dari Smart TV atau tablet. Dan contoh nyata, sebuah rumah sakit menggunakan sistem cloud untuk rekam medis. Dokter bisa mengakses data pasien dari komputer di ruang operasi, via tablet saat berkeliling kamar pasien, atau melalui smartphone saat di rumah. Jadi broad network access adalah di mana data dapat diakses dimanapun dan kapanpun melalui apapun. Kemudian ada keunggulan dari broadcast network access. Yang pertama, memiliki fleksibilitas yang tinggi. Kemudian yang kedua, bisa diakses dari mana saja dan kapan saja. Kemudian yang terakhir ada respon yang cepat. Untuk contoh-contohnya sendiri, yang pertama ada tim marketing bisa mempresentasikan ke klien langsung dari tablet dengan data real time. Kemudian yang kedua, saat pandemi COVID-19, perusahaan bisa beralih ke work from home tanpa gangguan. Kemudian yang terakhir, sales bisa langsung input data penjualan dari lapangan tanpa kembali ke kantor. Kemudian untuk definisi dari rapid elasticity, yaitu menjangkau lebih banyak kapasitas saat dibutuhkan dan menguranginya lagi saat sudah tidak digunakan, karena sumber daya disediakan dan dilepas dengan elastis. Sumber daya cloud dapat secara otomatis dan cepat ditingkatkan atau scale up atau dikurangi atau scale down sesuai permintaan. Nah, kemudian ini adalah ilustrasi scale up dan scale down. Scale up, saat traffic e-commerce meningkat, server otomatis menambah storage atau penyimpanannya atau data yang dapat disimpan. Kemudian scale down itu ketika trafiknya kemudian yang selanjutnya adalah keunggulan rapid elasticity. Yang pertama, fleksibilitas dan skalabilitas.
Rapid elasticity memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan sumber daya komputasi dengan cepat sesuai dengan kebutuhan yang berubah-ubah. Kemudian yang kedua, penghematan biaya. Dengan rapid elasticity, pengguna hanya membayar untuk kapasitas yang mereka gunakan. Ini dapat menghasilkan penghematan biaya yang signifikan dibandingkan dengan penyedia sumber daya yang tetap, karena kapasitas dapat diturunkan ketika tidak digunakan. Kemudian yang ketiga, ada adaptasi terhadap perubahan. Bisnis sering menghadapi beban kerja yang berfluktuasi atau lonjakan permintaan yang tidak terduga. Rapid elasticity memungkinkan bisnis untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan ini, memastikan bahwa aplikasi mereka tetap efisien dan efektif. Kemudian efisiensi. Dengan rapid elasticity, bisnis dapat menghindari investasi berlebihan pada infrastruktur fisik dan hanya menggunakan sumber daya yang benar, sehingga meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya. Kemudian yang selanjutnya yaitu measure service. Karakteristik yang menjamin bahwa penggunaan sumber daya dapat diukur, dipantau, dan dilaporkan secara transparan. Ini berarti pengguna hanya membayar untuk sumber daya yang benar-benar mereka gunakan dengan sistem pengukuran yang otomatis dan real time. Penggunaan sumber daya cloud dimonitor dan diukur secara transparan, misalnya penyimpanan, bandwidth, dan jumlah pengguna. Cara kerja measure service. Yang pertama, itu pemantauan otomatis. Sistem secara otomatis mengawasi dan mengukur penggunaan berbagai sumber daya seperti penyimpanan, pemrosesan bandwidth, dan akun pengguna aktif. Yang kedua adalah pengukuran terperinci. Pengukuran dilakukan pada tingkat abstraksi yang sesuai dengan jenis layanan, memungkinkan pengguna untuk mengetahui secara detail penggunaan sumber daya. Yang ketiga, pelaporan penggunaan. Sistem menyediakan laporan penggunaan sumber daya yang dapat diakses oleh pengguna secara real time. Kemudian, penerapan biaya. Penggunaan sumber daya dihitung dan diterjemahkan menjadi biaya yang harus dibayarkan oleh pengguna. Yang selanjutnya, yang kelima, kontrol penggunaan. Pengguna dapat mengakses informasi penggunaan dan melakukan penyesuaian untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan mengurangi biaya. Yang keenam, transparansi. Sistem measure service memastikan transparansi dalam penggunaan sumber daya, sehingga pengguna dapat mengetahui secara jelas biaya yang mereka keluarkan. Kemudian manfaat measure service, efisiensi biaya. Dengan membayar sesuai penggunaan atau pay as you go, pengguna dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan mengurangi biaya operasional. Kemudian akses mudah dan cepat. Pengguna dapat mengakses layanan komputasi awan atau cloud computing dengan mudah dan cepat, serta menambahkan atau mengurangi sumber daya sesuai kebutuhan tanpa harus khawatir dengan infrastruktur fisik. Kemudian penyimpanan dan pengelolaan data yang lebih efisien. Layanan terukur memungkinkan pengelolaan data yang lebih efisien secara backup dan recovery data. Kemudian yang selanjutnya adalah on-demand service. Pengguna dapat memprovisioning sumber daya seperti server atau storage secara mandiri tanpa interaksi manusia dengan penyedia layanan. Layanan yang diberikan kepada pelanggan saat mereka membutuhkannya tanpa adanya waktu tunggu atau jadwal yang ditentukan. Layanan ini menekan fleksibilitas dan kenyamanan bagi pelanggan, memungkinkan mereka untuk mengakses layanan kapan saja dan di mana saja sesuai kebutuhan mereka. Contoh on-demand service. Yang pertama adalah AWS Console. Pengguna bisa membuat instant EC2 atau S3 bucket dengan beberapa klik. Kemudian Azure, fitur spin up VM di Azure Portal. Di sini sudah tera beberapa contoh untuk gambarnya. Yang atas ini untuk Azure dan yang bawah ini untuk AWS atau Amazon. Selanjutnya adalah manfaat on-demand service. Yang pertama, fleksibilitas.
Pelanggan dapat mengakses layanan kapan saja dan di mana saja tanpa batasan waktu atau lokasi. Kemudian yang kedua, kenyamanan. Pelanggan tidak perlu menunggu atau diatur oleh jadwal sehingga mereka dapat menghemat waktu dan energi. Nah, selanjutnya adalah kemudahan. Layanan on demand seringkali diakses melalui aplikasi atau platform online sehingga pelanggan dapat dengan mudah memesan dan mengelola layanan. Selanjutnya adalah pilihan. Pelanggan memiliki berbagai pilihan layanan yang tersedia sehingga dapat memilih yang paling mereka sukai atau sesuai dengan kebutuhan serta preferensi mereka. Yang selanjutnya adalah peningkatan efisiensi. Pelanggan dapat mengoptimalkan waktu dan sumber daya mereka dengan menggunakan layanan on demand. Ini ada beberapa alasan kenapa on demand service itu sangat diminati atau sangat disukai. Untuk selanjutnya adalah resource pooling. Sumber daya komputasi CPU, storage, dan lain-lain dikumpulkan secara bersama-sama atau multi-tenant untuk melayani banyak pengguna secara dinamis. Karakteristik di mana sumber daya seperti server, jaringan, dan penyimpanan dikumpulkan dan dialokasikan secara dinamis untuk melayani banyak pelanggan. Sumber daya ini digunakan secara bersamaan oleh berbagai pengguna, memungkinkan penggunaan yang lebih efisien dan ekonomis. Keunggulan resource pooling. Yang pertama adalah efisiensi. Resource pooling memungkinkan penyedia layanan cloud untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya fisik dan virtual. Sumber daya yang tidak digunakan oleh satu pelanggan dapat dialokasikan kepada pelanggan lain, sehingga meningkatkan efisiensi penggunaan hardware dan software. Yang kedua adalah fleksibilitas. Sumber daya yang dikumpulkan dapat dialokasikan secara dinamis untuk memenuhi kebutuhan pelanggan yang berbeda-beda. Ini memberikan fleksibilitas bagi pelanggan untuk mengakses sumber daya sesuai dengan kebutuhan mereka tanpa perlu mengelola infrastruktur fisik. Kemudian multi-tenancy. Resource pooling memungkinkan penyedia layanan cloud untuk melayani banyak pelanggan atau tenants secara bersamaan dengan sumber daya yang sama. Kemudian mekanisme multi-tenant dari resource pooling. Mekanisme multi-tenant pooling adalah pendekatan dalam cloud computing di mana satu kumpulan sumber daya komputasi seperti server, penyimpanan, dan jaringan digunakan bersamaan oleh beberapa pelanggan secara terpisah. Adapun beberapa manfaat atau keunggulan dari mekanisme multi-tenant resource pooling. Yang pertama ada efisiensi. Penggunaan sumber daya yang lebih efisien karena sumber daya yang sama dapat digunakan oleh beberapa pelanggan, mengurangi biaya dan meningkatkan utilisasi. Selanjutnya adalah fleksibilitas. Tenant dapat mengakses sumber daya yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan mereka dan sumber daya dapat dialokasikan secara dinamis. Yang selanjutnya adalah keamanan. Setiap tenant atau pengguna memiliki isolasi logis dan fisik sehingga data mereka dapat aman dan terpisah dari pengguna yang lain. Kemudian ada ringkasan singkat, karakteristik inti utama dan contoh. Broad network access, yaitu akses universal via internet. Jadi data atau informasi dapat kita akses selagi kita memiliki internet. Contohnya Dropbox di smartphone. Kemudian rapid elasticity, sumber daya fleksibel sesuai kebutuhan. Auto scaling di AWS. Kemudian measure service, pemantauan dan billing terukur. Kemudian on demand self service, provisioning mandiri, dan resource pooling, sumber daya bersama dengan multi tenant. Mungkin dari tugas 11 karakteristik cloud computing dari saya cukupkan. Mungkin